Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini. Baik, ini material kita yang sudah di luar hak kekayaan intelektual, tapi bisnis ini dipakai kaitannya dengan hak kekayaan intelektual atau dikenal dengan istilah franchise. Ya, ini beberapa franchise yang mungkin teman-teman sudah familiar ya. Di sini ada Alfamart, Domino's Pizza, ada McDonald, ada Hokben, Coca-Cola, Lawson, KFC, juga Starbucks. Ya, walaupun di Purwokerto Starbucks kayaknya nggak tahu masih ada atau nggak yang kemarin via mobil itu. Oke, baik, pengertian dari kata Afransir yang berarti adalah bebas, franchise artinya kebebasan yang diperoleh oleh seorang pengusaha untuk menjalankan usahanya sendiri di wilayah tertentu dan dalam bentuk tertentu. Dan ketika di Indonesia kan dikenal dengan istilah waralaba dari kata wara atau dikatakan lebih istimewa dan juga laba. Jadi usaha yang memberikan laba lebih ataupun istimewa. Sehingga waralaba di sini diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh seorang perseorangan ataupun badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan ataupun jasa yang terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan dapat dipergunakan oleh orang lain. Franchise dari segi ekonomi ada franchise produk dan merek dagang, ada juga franchise format bisnis. Kita mulai dari franchise produk dan merek dagang. Ya, bentuk franchise yang paling sederhana, di mana franchiser di sini memberikan hak kepada penerima waralaba atau franchisee untuk menjual produk yang dikembangkan oleh franchiser yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dagang dan atau nama dagang dari franchiser. Pemberian izin atau lisensi penggunaan merek dagang ataupun nama dagang tersebut diberikan dalam rangka penjualan produk yang diwaralabakan. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang dan nama dagang tersebut, biasanya franchiser memperoleh suatu bentuk pembayaran royalti di muka. Selanjutnya, franchiser memperoleh keuntungan yang sering disebut dengan royalti berjalan. Ya, contohnya kayak di bisnis Coca-Cola ya, The Coca-Cola Company itu kan kalau mau mendirikan pabrik Coca-Cola itu kan harus mendapatkan franchise Coca-Cola sehingga nanti dari pihak Coca-Colanya akan memberikan suatu formula tertentu, produk tertentu dengan formula tertentu yang itu dirahasiakan nanti diberikan kepada franchisee yang nanti sama franchisee akan diolah dan kemudian menghasilkan produk yang diperjualbelikan. Jadi kayak The Coca-Cola Company yang ada di Indonesia itu adalah merupakan franchise dari Coca-Cola yang ada di negara asalnya Amerika sana. Yaitu ya penjualannya pabriknya ada di Indonesia, tapi tetap dia under license dari Coca-Cola Company. Kemudian berikutnya adalah franchise format bisnis. Ya, memberi hak kepada penerima waralaba atau franchisee untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang pemberi waralaba ataupun franchiser untuk menggunakan baik keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan meminta bantuan yang terus-menerus atas dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini. Ya, di sini franchise dalam kegiatan format bisnis terdiri dari konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba ataupun franchiser, adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis sesuai dengan konsep pemberian waralaba atau franchiser, proses bantuan dan bimbingan yang terus-menerus dari pihak pemberi waralaba. Ya paling gampang kayak gini kayak bisnis Alfamart ataupun McD ya. Jadi konsep bisnisnya sudah ada, makanya Anda kalau ke Alfamart itu Anda akan lihat semua Alfamart itu seragamnya akan sama, pelayanannya akan sama, jasanya sama, bahkan peletakan produknya pun akan sama. Ya, karena di sini dia merupakan format bisnis. Nah, permulaan pelatihan, ada pelatihan kepada karyawannya untuk menjadi karyawan Alfamart misalnya, ataupun di McD untuk pelatihan karyawannya yang nantinya akan memanggang daging, menggoreng daging, memasak
ayam goreng, dan seterusnya, dan proses bantuan bimbingannya terus-menerus dari pihak pemberi waralaba. Karena pemberi waralaba atau franchiser harus memastikan kualitas dari produk yang mereka jual atau yang mereka franchise-kan. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian franchise. Ya, elemen-elemennya yang jelas ada franchiser ya, yang punya franchise, franchisee yang memakai jasa, yang memakai franchise-nya, adanya penyerahan hak-hak secara eksklusif, yaitu di sini hak milik intelektual, yaitu hak milik perindustrian dari franchiser kepada franchisee, adanya penetapan wilayah tertentu franchise area di mana franchise diberikan hak beroperasi di wilayah tertentu, ada area tertentu, jarak-jarak tertentu, jadi maksimal berapa, kayak Alfamart satu dengan Alfamart yang lain itu harus dikasih jarak, nggak bisa sebelahan ya, istilahnya harus ada wilayah mana. Sama kayak yang lain juga, kayak KFC itu harus jarak sekian dari KFC yang satu dan yang lain ya. Adanya imbal prestasi dari franchisee kepada franchiser berupa initial fee dan royalti serta biaya-biaya lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adanya standar mutu yang ditetapkan oleh franchiser bagi franchisee serta supervisi secara berkala dalam rangka mempertahankan mutu. Adanya pelatihan ya secara awal, pelatihan yang berkesinambungan yang diselenggarakan oleh franchiser untuk kualitas dari produk franchise-nya. Jadi ini kayak tadi yang makanan, yang jasa itu kayak perhotelan, misalnya Anda lihat kayak Hotel Aston itu juga merupakan franchise ya. Jadi Anda bisa melihat di sana mau Aston yang ada di Purwokerto ataupun Aston di kota lain, itu standar pelayanannya akan sama, jenis kamarnya pun relatif akan sama, ya. Dan juga harganya relatif akan sama, walaupun agak berbeda, di kota besar akan lebih mahal, tapi untuk standar pelayanannya, kemudian makanannya dan yang lainnya itu relatif sama dan akan terus-menerus di maintenance oleh franchisernya. Para pihak franchiser, badan usaha, ataupun perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba atau franchisee. Franchisee di sini badan usaha ataupun perorangan yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Franchise menimbulkan hak pemanfaatan dan atau penggunaan hak atas intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya. Ya, jadi merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang, dan paten. Ya, merek ya jelas ya, mereknya terlihat yang namanya McD, KFC itu jelas, nama dagangnya apa, logonya yang huruf M itu kalau McD, kalau KFC tulisan KFC, hak ciptanya, rahasia dagang kayak ayamnya, kenapa Anda bisa katakan, makanya kan saya pernah bicara dengan Anda, kenapa sih harga ayam tepung yang ada di KFC ataupun McD itu kok harganya lebih mahal daripada ayam tepung yang ada di pinggir jalan. Padahal bahan bakunya sama-sama dengan ayam broiler yang itu ayam di Purwokerto juga, bukan ayam yang dikirim dari mana. Kemudian juga bahan bakunya kayak tepungnya juga sama-sama dari tepung terigu dan yang lain, tapi harganya beda. Ya karena dia merupakan franchise, yang artinya itu produknya dia harus membayar mahal mulai dari merek, nama dagang, logo, hak cipta, rahasia dagang, serta kalau memungkinkan adanya teknologi paten di dalamnya. Jadi itu yang membuat harga ayam goreng ya sama-sama ayam goreng, tapi harganya jauh lebih mahal. Kemudian ada juga penemuan atau ciri khas usaha, yaitu sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang tadi saya sebutkan kayak Alfamart, penjualannya ada promo diskonnya juga sama, penataannya, rak-raknya itu akan sama satu dengan yang lain. Franchise berdasarkan pada kompensasi. Ya, kompensasi langsung di sini direct monetary compensation ya, dibayar langsung, ada juga yang tidak langsung. Di sini kompensasi dalam bentuk nilai moneter, lump sum payment ataupun juga royalti. Kadangkala prosentasenya keuntungannya bisa diperjanjikan di awal berapa sih yang akan diperoleh oleh franchiser dari jasa ataupun franchise yang diberikan kepada franchisee. Perjanjian franchise pada umumnya dibuat dalam bentuk baku, perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak franchiser, sehingga sifatnya take it or leave it. Ya, ini yang makanya kadang dikatakan nggak sesuai dengan asas-asas perjanjian ya, karena kalau asas-asas perjanjian itu kan ada konsensualisme, kebebasan berkontrak, kemudian
Pakta Sunt Servanda, tapi kalau di sini bentuknya adalah sudah baku dari franchiser, jadi memberikan kepada franchisee take it or leave it. Kalau mau ya silahkan, kalau tidak ya sudah, ya hanya sekedar itu. Jadi tidak ada negosiasi kaitannya dengan berapa besarannya keuntungan royaltinya, kemudian pembayarannya, kemudian bagaimana hak-hak yang diperoleh oleh franchiser apa, kemudian oleh franchisee apa, itu tidak. Makanya kan seringkali franchiser menentukan klausula yang lebih menekankan kewajiban franchisee daripada haknya. Dan sebaliknya, lebih menekankan pada hak franchiser daripada kewajibannya, karena perjanjiannya bentuknya adalah baku. Hak franchiser, ada initial or upfront fee, ya, uang yang harus diberikan kepada franchiser sebagai bentuk terjadinya atau lahirnya hubungan antara franchiser dan franchisee. Continuing royalty, kewajiban franchisee membayar jasa selama perjanjian berlangsung. Other fees, training fee, development option fee, tambahan uang sewa, komisi pengurangan supplier kepada franchisee, hubungan atas keterlambatan pembayaran, dan ada biaya audit juga. Franchisee merupakan perjanjian lisensi khusus, ya. Artinya di sini termasuk di dalamnya ada training, pelatihan, serta perdagangan dan manajemen, dan juga ada brand name yang menjadi sandaran bagi franchisee. Technical assistant yang terus-menerus, ya, intellectual property rights, dan juga know-how, ya, caranya. Itu masuk dalam perjanjian franchise. Kewajiban franchiser itu apa? Ya, memberikan izin kepada franchisee untuk menggunakan baik merek dagang, logo, dan desain berdasarkan perjanjian lisensi. Kemudian trade secret, ya, rahasia dagang, menyampaikan kepada franchisee terhadap rahasia dagang yang dimilikinya, hak yang menyangkut spice and formulation yang ataupun manajemen metode operasionalnya, walaupun nggak semuanya, makanya kayak usaha makanan itu biasanya mereka menyerahkan produk langsung. Kayak ayam goreng KFC itu nggak semerta-merta satu KFC itu mengolah dari awal. Biasanya tepung dan bumbunya itu sudah dari pusat. Dan itu sehingga franchisee itu tidak akan tahu bumbu rahasianya bagaimana cara membuatnya. Kemudian perlindungan teritorial terhadap persaingan antar merek, artinya dikasih jarak sehingga masing-masing franchisee-nya bisa bersaing secara sehat. Ya, ada jarak tertentu dari satu franchise terhadap franchise yang lain. Ya, cuman saya untuk kasus Mixu itu kurang paham karena jaraknya terlalu dekat ya kalau di mata saya. Tapi ya nyatanya so far masih berjalan baik-baik aja, masih laris-laris aja semua Mixu ya. Mungkin itu salah satu strategi bisnis dari Mixu ya namanya sebutannya. Hak franchisee memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha, jadi sistem manajemennya, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek franchise yang diperlukan olehnya untuk melaksanaan franchise yang diberikan tersebut. Kemudian memperoleh bantuan dari franchiser atas segala macam pemanfaatan dan atau penggunaan hak atas kekayaan intelektual, penemuan, atau ciri khas usaha. Kemudian sistem manajemen, cara penjualan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khas yang menjadi objek perjanjian franchise atau bisnis franchise. Keuntungan dari franchisee, merek yang terkenal, standar kualitas, serta keseragaman dari produk dan service. Jadi udah nggak perlu mencari merek yang bakal terkenal, sudah dapat merek ya terkenal, kemudian nggak repot-repot biaya iklan ya, karena yang ngiklanin langsung dari franchiser, standar kualitasnya orang udah nggak perlu bertanya-tanya, kayak orang mau ke KFC manapun juga ya rasanya ya akan relatif sama di dalam negeri ya, maksud saya KFC di Indonesia. Kalau di luar negeri nanti lain lagi rasanya, karena menyesuaikan lidah masyarakat suatu negara. Cuman itu udah jadi standar, orang akan daripada milih ayam ayam yang ada di pinggir jalan masih nggak yakin dengan rasanya karena belum pernah mencoba, tapi kalau ke KFC itu udah jelas dia udah pernah coba ya rasanya akan sama ya. Jadi keseragaman dari produk dan servisnya juga, pelayanannya juga, resep khusus dalam pemasaran dan pencatatan ini jelas, ada bookkeeping-nya juga udah jelas ya bagaimana pencatatannya, jadi nggak perlu membuat formula baru. Ada saran pemilihan lokasi, desain outlet, pemasaran, dan permodalan, itu juga dibantu ya pemilihan lokasi yang strategis, jadi di riset. Jadi nggak perlu riset sendiri, tapi dari franchisernya yang melakukan riset. Kemudian desain outletnya udah nggak pusing-pusing gimana untuk agar menarik. Kemudian permodalan juga kadang ada yang dibantu dengan biaya cicilan.
kerangka bisnis yang sudah jadi, metode dan prosedur operasi untuk membuat serta menjual produk itu sudah ada semua. Jadi tinggal menjalankan saja si franchisee-nya. Nah, keuntungannya ya tadi sudah dikenal, menerima informasi yang berguna, kemudian menerima informasi yang berguna kayak kompetisi, kebutuhan, produk, kebiasaan masyarakat, sumber pengadaan barang dan jasanya nggak akan kehabisan ya, karena akan di stok terus, pelatihan dari orang yang sudah profesional untuk karyawannya dilatih, ya kemudian bantuan keuangan tadi yang salah satunya adalah dengan kayak cicilan nggak selalu harus membayar di awal semua. Namun demikian ada juga kerugiannya. Kerugiannya jelas penekanan kontrol dari franchisor. Ada franchise fee-nya yang harus dibayar, yang itu kadang ada yang tiap tahun ya. Makanya kadang-kala ada yang dikatakan kayak akhir tahun itu kadang kenapa sih nilai dolar menguat ya? Salah satunya adalah biasanya pembayaran untuk franchise fee ya kepada franchisor yang di luar negeri itu kayak misalnya untuk McD, KFC ataupun Aston ataupun apapun yang dari Amerika Serikat misalnya itu biasanya dibayarnya di bulan Desember. Jadi biasanya nilai dolarnya akan tinggi karena harus bayar di situ. Sukar menilai kualitas franchisor. Nah, ini kadang-kala terjebak di situ karena kalau yang franchisor masih baru atau yang istilahnya belum sangat dikenal, itu kadang-kadang kita belum tahu kualitasnya kayak apa. Kontrak yang membatasi jelas karena tidak ada kebebasan berkontrak, tingkat ketergantungan jelas pada franchisor sangat tinggi, dan kebijakan-kebijakan franchisor harus diikuti, reputasi dan citra merek bisa turun apabila dari franchisor utamanya ada masalah. Ya, jadi kita akan kena dampak imbas apabila si franchisor punya masalah. Ya, kurang lebih begitu kaitannya dengan bisnis franchise. Semoga bisa dipahami. Selamat mempelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.